Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara, kita akan menyampaikan kembali beberapa hal terkait dengan penanggulangan COVID-19 yang kita laksanakan bersama-sama. Dalam waktu 2 hari ini, kami melakukan kegiatan sosialisasi tentang revisi kelima buku pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Dalam 2 kali kegiatan per hari, pagi dan siang, yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 ini. Kami akan tetap melakukan sampai dengan minggu depan, sehingga diharapkan bahwa buku pedoman ini segera dipahami oleh pihak yang terkait, terutama dalam kaitan dengan fungsi respon di bidang kesehatan. Kita harapkan bahwa dengan pemahaman ini kemudian bisa sampaikan ke masyarakat, agar masyarakat bisa memahami juga tentang beberapa hal yang terkait dengan pedoman ini. Buku pedoman ini mengacu kepada pedoman global, sehingga memang diharapkan secara global terminologi, strategi, dan kemudian upaya-upaya strategis yang lainnya bisa seirama. Sehingga secara keseluruhan, maka pengelolaan pandemi ini secara global juga bisa kita laksanakan dengan satu irama yang sama, dengan satu bahasa yang sama. Kami menyadari bahwa beberapa istilah dirasakan baru, beberapa istilah masih belum dipahami. Saudara-saudara, buku pedoman ini adalah pedoman untuk tenaga kesehatan, untuk fasilitas kesehatan, untuk dinas kesehatan, dan untuk pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan. Kami akan berusaha untuk memahaminya, dan setelah itu dinas kesehatan pun berusaha untuk memahaminya, kemudian menjadikan bahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat semua. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa ini akan menjadi lebih baik dalam menangkap strategi dalam menjalankan penanggulangan COVID-19 secara bersama-sama. Kita akan menjadi lebih mudah, lebih tersistematis, dan kemudian dengan kerangka bicara yang sama, mulai dari tingkat puskesmas, seterusnya sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan. Ini yang menjadi ketentuan yang kita gunakan di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara, kinerja data yang kami laporkan hari ini, jumlah spesimen yang telah kita periksa adalah sebanyak 29.176 spesimen. Sehingga total sekarang menjadi 1.175.462 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.462 orang, sehingga totalnya menjadi 83.130 orang. Kita sudah menggunakan pedoman yang terakhir, konfirmasi positif ini ada 2, yang simptomatis bergejala dan membutuhkan indikasi rawatan rumah sakit, ataupun yang asimptomatis atau tidak bergejala dan tidak membutuhkan layanan rumah sakit, tetapi mutlak harus melaksanakan isolasi secara mandiri. Kalau kita perhatikan distribusi sebaran kasus baru yang kita terima hari ini adalah Jawa Timur melaporkan 255 kasus baru dan sembuh sebanyak 387 orang. DKI Jakarta kasus baru 253 orang, sembuh 139 orang. Jawa Tengah melaporkan penambahan kasus 238 orang dan sembuh 340 orang. Kalimantan Selatan 101 kasus baru, 101 orang kasus baru dan 42 sembuh. Kemudian Bali 86 kasus baru dan 88 sembuh. Sumatera Utara 83 kasus baru dan 21 sembuh. Sulawesi Selatan 83 kasus baru dan 112 sembuh. Kemudian Sumatera Selatan 67 kasus baru dan 25 sembuh. Kalimantan Tengah 58 kasus baru dan 80 sembuh. Hari ini 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 6 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali, diantaranya adalah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Saudara-saudara, dengan kita mengacu pada revisi yang terakhir, yang kelima yang kita sosialisasikan sekarang, maka kriteria sembuh juga akan berubah. Hari ini dilaporkan sembuh sebanyak 1.489 orang, sehingga total sembuh menjadi 41.834 orang. Kasus meninggal 84 orang sehingga total menjadi 3.957 orang. 464 kabupaten kota yang telah terdampak di 34 provinsi. Ini yang kita dapatkan pada hari ini, namun kita masih melakukan pemantauan pada kasus suspek sebanyak 46.493 orang. Saudara-saudara, dengan kemudian kita melihat kecenderungan kasus konfirmasi positif baru yang kita dapatkan dari hasil tracing yang secara agresif dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dilakukan oleh Puskesmas, maka kita mendapatkan banyak kasus kontak erat. Dari kasus kontak erat inilah yang kemudian secara masif kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan testing dengan real-time PCR. Dan beberapa di antaranya kita ketemukan dengan status konfirmasi positif namun tidak menunjukkan gejala. Ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa kasus-kasus inilah yang harus menjalankan isolasi dengan ketat. Karena kalau tidak, ini akan bisa menjadi sumber penularan yang baru. Dengan upaya tracing yang kita lakukan secara agresif, kita harapkan bahwa seluruh kasus-kasus konfirmasi sekalipun tanpa gejala bisa kita identifikasi. Karena kalau tidak teridentifikasi, maka ini menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Dan yang penting lagi adalah, mari bersama-sama kita kurangi resiko untuk tertular. Dengan cara, mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi aman dari COVID. Kebiasaan itu sudah selalu kami sampaikan dalam bentuk protokol kesehatan. Mari biasakan untuk menjaga jarak. Ini penting. Mari biasakan untuk menggunakan masker. Ini penting. Mari biasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer. Saudara-saudara, cara inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk memutus rantai penularan. Kita menjadi subjek dan sekaligus objek perubahan perilaku menuju ke adaptasi kebiasaan yang baru. Kita harus produktif tapi mempersyaratkan harus aman dari penularan COVID-19. Kita bisa melaksanakan ini dengan kebersamaan, tidak menyerah, terus-menerus. Kita bisa melakukan ini. Terima kasih, selamat sore.